jenis sujud sahwi sebagai tambahan. Dan dua jenis ini diriwayatkan langsung oleh dua orang sahabat berbeda. Maka tiga kondisi ini, baik kemudian kurang dari gerakan atau keadaan salat, lebih dari yang semestinya, atau bahkan sebelum berakhir sudah salam, itu bisa dilakukan satu amalan yang disebut dengan amalan sujud. Sujudnya adalah sujud khusus bagi yang merasakan lupa atau ada situasi lalai dalam salatnya. Lupa yang mengakibatkan lalai dalam gerakan dan terkait dengannya, dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sahwun namanya. Sahwun. Maka dari sini muncul istilah sujud sahwi. Jelas ya? Ada dua jenis sujud sahwi sebagai tambahan. Dan dua jenis ini diriwayatkan langsung oleh dua orang sahabat berbeda. Jadi sebagai informasi untuk kita, pertama, ada dari sahabat Abdullah bin Buhaina. Yang kedua, ada dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dua-duanya tercantum dalam Sahih Al-Bukhari. Satu nomor hadis 1224, satu nomor hadis 1229. Dua-duanya sahih. Juga yang ini ada di hadis Muslim, nomor hadis 570. Yang ini mengajarkan sebelum salam, yang ini menunjukkan setelah salam. Jadi sujud sahwi bisa dilakukan misalnya sebelum salam, bisa dilakukan kemudian setelah salam. Ini poinnya. Paham ya? Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, kapan kemudian rincian sebelum salam dan setelah salam? Itu ada beberapa turunan, ada beberapa kondisi. Umumnya, kalau sekiranya dalam gerakan sholat kita, atau dalam prosesi sholat kita, kita melakukan misalnya gerakan-gerakan menambah dari yang semestinya, karena kita ragu di dalamnya misalnya, atau kita paham setelah selesai menunaikannya, maka sujud sahwi dilakukan setelah kita menunaikan salam. Jelas? Misal, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Dalam keadaan tidak sadar, Anda mengerjakan 3 rakaat misalnya. Maka setelah Anda selesai salam, Assalamualaikum, Anda tunaikan kemudian sujud sahwi. Paham sampai sini? Baik, jika kondisinya dilakukan misalnya, dalam keadaan sedang sholat, kurang dari semestinya, atau seperti kondisi tadi misalnya, baiknya dia, bukan kondisi yang sebelumnya, jadi sebelum kita menyelesaikan sholat, kita ragu apakah ini 3 atau 4, atau kurang dalam mengerjakan satu bacaan tertentu, maka, atau gerakan tertentu, maka Anda kerjakan sujud sahwinya sebelum menunaikan salam. Di Anda setelah tahiyat selesai, Anda tunaikan kemudian sujud, dan Anda bangkit, Anda sujud, Anda bangkit, Anda salam. Teknis saya simpan belakangan, saya jelaskan sekali lagi, jika Anda lebih dalam satu pekerjaan salat, maka Anda tunaikan sujud sahwinya setelah selesai salam. Paham? Baik, yang kedua, jika Anda tunaikan kemudian salat, saat dalam pekerjaan itu merasa kurang sebelum Anda kemudian selesaikan, atau tidak melebihi batasan yang telah ditetapkan, maghrib 3, Anda rasakan 2 misalnya, Anda sempurnakan kemudian, maka sebelum salam Anda tunaikan sujud sahwi. Paham sampai sini? Baik, yang ketiga, jika kondisinya adalah seperti kejadian barusan. Kejadian barusan, jadi belum sampai kemudian rakaat sempurna, kemudian imam menunaikan salam. Lalu bangkit lagi sempurnakan rakaat yang ketiga, maka dalam kasus ini yang paling kuat pendapatnya sungguhnya setelah selesai kemudian menunaikan salat, salam kanan dan kiri baru kemudian menunaikan sujud sahwinya. Tapi dalam dua hal ini, pendapat yang paling kuat di antara para ulama dari detil yang tadi tidak banyak mempersoalkan mau dikerjakan sebelum salam silahkan, mau dikerjakan setelah salam silahkan. Jadi kalaupun Anda bingung misalnya dalam kondisi saat dalam keadaan salat, Anda boleh memilih apakah Anda akan kerjakan sebelum salam atau Anda kerjakan setelah salam. Jelas sampai sini? Baik. Jadi jangan sampai Anda bingung, Anda sujud sahwi lagi gitu kan? Setelah Anda sujud sahwi, Anda bingung, Anda sujud sahwi lagi. Nah, tidak ya? Itu tidak perlu dikerjakan. Paham ya? Jadi silahkan Anda kerjakan sebelum salam atau setelah salam. Detailnya nanti kita bisa turunkan seperti apa yang tadi kami jelaskan. Tapi poinnya adalah, ini barangkali pelajaran, sujud sahwi dikerjakan pada umumnya dengan 2 kali. Jadi satu yang pertama dikerjakan, kemudian setelah itu dia bangkit, kemudian dia sujud lagi, dia bangkit lagi, langsung kemudian salam.
Baik, apa bacaan yang disampaikan? Kita detilkan teknisnya. Misal, saya mau kerjakan sujud sahwi sebelum salam. Setelah selesai kemudian tahiyat, lalu kemudian kita bacakan sampai ujungnya dengan minta 4 perlindungan. Setelah mengatakan innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Misal, kemudian saya ingin sujud sahwi sebelum salam, maka saya sujud langsung takbir. Allahu Akbar. Turun. Imam An-Nawawi mengajarkan dalam kitab Rawdatul Talibin, misalnya beliau sampaikan di antara bacaannya adalah misal subhana man la yanamu wa la yashu. Bismillah. Subhana man la yanamu wa la yashu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini bacaannya. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur juga tidak pernah lupa. Baik, kenapa ada 2 kalimat ini? Karena kemungkinan orang-orang yang lupa dalam salatnya, baik dalam gerakan atau bacaan, hanya ada 2 penyebab. Yang pertama adalah ngantuk. Dari ngantuk itu kemudian tidak bisa konsentrasi dalam salatnya. Pernah kejadian Anda salat subuh kemudian tidak konsen? Baik ya? Subuh sebetulnya 2 rakaat, tiba-tiba jadi 3 gitu kan? Baik, atau dalam keadaan salat malam, ada rasa kantuk masih terasa, dan itu mempengaruhi keadaan salatnya. Yashu, ya lalai yang disebabkan bukan karena kantuk, macam-macam. Macam-macam, karena banyaknya pikiran, karena ada sesuatu yang mengejutkan, karena bacaan-bacaan yang kemudian menghadirkan gambaran tertentu dalam praktek salat, disebut dengan sahwun namanya. Yang ini yang dibacakan oleh Anda, begitu Anda kemudian turun pertama, Allahu Akbar, langsung Anda katakan, Subhana man la yanamu wa la yashu. Anda bangkit lagi, Allahu Akbar, duduk, langsung kemudian Anda sujud lagi. Anda katakan lagi, diulang 2 serupa, doa yang serupa. Anda bangkit lagi, setelah bangkit, langsung Anda kemudian salam. Tidak perlu mengulang bacaan tahiyat yang semula. Jelas ya? Baik. Ini baik dilakukan sebelum salam, ataupun dikerjakan setelah salam. Taib. Kalau kemudian Ustaz, saya kerjakan, dan saya tidak tahu kalau itu dilakukan dalam keadaan 2 kali misalnya, saya kerjakan 1 kali, karena ketidaktahuan yang saya sebabkan, maka bagaimana kemudian kondisinya? Orang-orang yang tidak mendapati pengetahuan, maka dia masuk dalam kategori orang-orang ma'dzur, ma'fu anhu. Orang yang termaafkan karena ketidaktahuannya. Dan dihukumi dia dengan kadar ketidaktahuannya dan sah ditunaikan salatnya. Dan dilengkapilah kemudian dengan menunaikan amalan-amalan salat sunnahnya. Paham sampai sini? Baik, semoga ini menjadi bekal bagi kita. Kalau satu saat teralami peristiwa serupa, bacaannya sudah paham, gerakannya sudah paham, dan waktu kita mengerjakannya juga bisa dipahami. Baik, saya cek dulu ya, untuk memahamkan kesimpulan yang sempurna. Kalau terjadi orang lupa dalam keadaan salatnya, lupanya misal menambah gerakan dari gerakan semestinya, maka kapan dia menunaikan sujud sahwi? Sebelum salam atau setelah salam? Baik. Jika dia lupa dalam salatnya, dalam kategori kurang mengerjakan gerakan bagian dari gerakan salat, atau dia ragu-ragu apakah ini sudah sempurna jumlah rakaatnya, maka kapan dilakukan sujud sahwinya? Sebelum. Jika dia menyadari bahwa apa yang ia kerjakan dalam salatnya, misalnya lebih daripada apa yang semestinya, seperti subuh 2 rakaat, tiba-tiba dia kerjakan 3 rakaat. Kapan sujud sahwinya? Setelah. Baik, cukup bagus. Jika seseorang salam sebelum waktunya, maka kapan dilakukan sujud sahwinya? Setelah. Ada yang mengatakan sebelum. Pendapat terkuat di sini setelah, tapi tidak mengapa dilakukan sebelum. Baik, di antara sebelum dan setelah, mana yang paling kuat? Baik, dua-duanya kuat. Dikerjakan sebelum ataupun setelah. Jika dalam kondisi Anda tidak tahu apakah sebelum atau setelah, Anda memilih yang mana yang dikerjakan? Bebas, mau sebelum, mau setelah, silakan. Ya setahu Anda saja silakan. Anda mau kerjakan sebelum benar, mau Anda kerjakan setelah juga benar. Paham sampai sini? Taib, jazakumullah.